Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C Praktikum Serologi dan Imunologi. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Variation in Use of Type and Cross-Match Blood Ordering Among Patients Undergoing Hepatic and Pancreatic Resections. Adapun tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis kepatuhan terhadap pedoman dan faktor terkait dengan cross-match dan pemesanan darah di antara pasien yang menjalani reseksi hati dan pankreas. Untuk metode yang digunakan yaitu yang pertama, seleksi dan pengumpulan data ahli bedah dan pasien. Data diambil dari pasien yang menjalani operasi hati atau biliar atau pankreas. Data demografi dan klinikopatologi pasien standar dikumpulkan. Semua data dalam sistem manajemen anestesi intraoperatif dan sistem manajemen darah perioperatif dikumpulkan secara prospektif dan menjalani tinjauan kualitas rutin untuk memverifikasi keakuratannya. Adapun tujuan penelitian ini hanya cross-match untuk transfusi PRBC atau packet red blood cell dan PRBC yang dianalisis. Rasio CT dianalisis dengan dua cara terpisah. Yang pertama, total unit PRBC cross-match per total unit PRBC yang ditransfusikan. Yang kedua, 2% pasien yang dicocokkan silang per pasien yang ditransfusikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, rasio CT lebih dari 2 dianggap sebagai cross-match yang berlebihan. Untuk metode yang kedua yaitu analisis statistik. Variabel kontinu disajikan sebagai median dengan rentang interkuartil dan standar deviasi yang sesuai. Variabel kategori ditampilkan sebagai bilangan bulat dan persentase. Perbandingan univariat dinilai dengan analisis uji varian, uji median, dan Mann-Whitney U-test. Model regresi logistik univariabel dan multivariabel dibangun untuk menganalisis hubungan berbagai faktor pasien dan operasi yang terkait dengan pencocokan silang dan pencocokan silang yang berlebihan. Untuk variasi penyedia dan hubungan dengan cross-match dan kelebihan cross-match diperhitungkan dengan menyesuaikan pasien yang dirawat oleh ahli bedah dan ahli anestesi dengan rasio CT individu terbesar dalam analisis regresi logistik. Untuk semua variabel yang signifikan secara statistik atau relevan secara klinis pada analisis univariabel dimasukkan dalam model multivariabel. Oke, saya akan menjelaskan bagian dari jurnal cross-matching, yaitu bagian result atau hasil. Nah, yang pertama adalah deskripsi praktik, kohort, dan pencocokan silang. Dari usia rata-rata semua pasien yang dijalani pemeriksaan itu adalah sekitar 62 tahun, dengan sebagian besar adalah wanita tercatat. Dan penyakit penyerta seperti diabetes dan seperti diabetes adalah umum karena median skor komorbidnya adalah 3 dan 4. Dan rata-rata hemoglobin sebelum operasi di antara semua pasien adalah 1,7 gram per desiliter. Dan rata-rata perkiraan kehilangan darah atau EBL di antara semua pasien adalah 450 ml. Dan menghasilkan rata-rata tingkat hemoglobin darah rumah sakit sebesar 1,6 gram per desiliter. Nah, selanjutnya penerimaan cross-match itu disebabkan beberapa faktor klinik patologis dan operasi pasien berbeda antara pasien yang menerima dan tidak menerima jenis dan cross-match selama tinggal di rumah sakit. Secara khusus, pasien bertipe dan akan disilangkan sedikit lebih tua. Selain itu, proporsi keseluruhan pasien memiliki tipe dan cross-match lebih besar di antara pasien dengan skor ASA 3 atau 4 serta di antara pasien dengan skor komorbiditas HAROS 4 atau lebih. Selanjutnya adalah result atau hasil dari faktor-faktor yang terkait dengan pencocokan silang atau silang cross-match berlebihan. Nah, sebagian besar pasien itu tidak menerima transfusi, sedangkan sepertiga pasien menerima 1 atau lebih dari PRBC. Nah, pasien yang menjalani reseksi pankreas memiliki tingkat transfusi yang lebih besar daripada pasien yang menjalani reseksi hati. Nah, di antara pasien yang ditransfusikan, total 3.611 unit PRBC diberikan yang menghasilkan rasio C per T institusional, dan di antara pasien yang dilakukan setidaknya 1 unit PBRC rasio C per T. Nah, pada analisis univariat, beberapa faktor yang dikaitkan dengan penerimaan kelebihan cross-match adalah termasuk skor ASA 3 atau 4 dan skor komorbiditas Charles 4 atau lebih termasuk penyakit ganas dan EBL lebih dari 450 ml dan pengobatan ahli bedah yang paling tidak patuh berdasarkan rasio C per T individu adalah faktor independen yang terkait dengan peningkatan kemungkinan penerimaan kelebihan cross-match. Yang terakhir adalah hasil terkait dengan cross-match. Nah, komorbiditas perioperatif terjadi pada 15,6% pasien dan lebih umum di antara pasien yang menjalani pankreas dibandingkan dengan reaksi hati. Nah, pasien yang menerima cross-match lebih mungkin mengalami morbiditas perioperatif dibandingkan dengan pasien yang tidak menerima cross-match. Nah, pasien yang menerima kelebihan cross-match memiliki tingkat morbiditas perioperatif yang setara dibandingkan dengan pasien yang memiliki rasio C per T. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan dari cross-match. Jadi, beberapa faktor dapat dipertimbangkan dalam membuat keputusan untuk melakukan cross-matching. Di antaranya, aktual yang akan di cross-match,
Penilaian klinis penyedia mengenai kehilangan darah yang diantisipasi, kadar hemoglobin darah sebelum operasi, serta faktor spesifik pasien seperti penyakit penyerta yang menyertai. Berikut merupakan analisis univariabel dan multivariabel dari faktor-faktor yang terkait. Di antaranya umur, jenis kelamin, penyakit penyerta, jenis reseksi, penyakit ganas, kadar hemoglobin, dan lain-lain. Kesimpulannya, penggunaan praoperasi dan pratransfusi untuk pencobaan silang ini mengalami regresi hati dan pankreas yang sangat bervariasi. Untuk menghindari variasi yang tidak diperlukan dan penggunaan berlebihan, digunakanlah pencocokan silang darah di antara pasien operasi.